Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita umur, dan semoga umur kita ini berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Terlebih lagi di hari Jumat, hari di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullah maknanya adalah, kata beliau, Allahu ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Yang namanya takwa itu adalah Allah itu ditaati, jangan kita bermaksiat kepadanya. Allah itu diingat, jangan kita lupa kepadanya. Dan Allah itu hendaknya disyukuri, jangan kita kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada di dalam diri kita yang 3 poin ini, inilah yang dinamakan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan yang lain, waktu yang Allah muliakan di antara waktu-waktu yang lain. Maka daripada itu perlu kita fikirkan, perlu kita upayakan, perlu kita usahakan bagaimana Ramadan ini adalah Ramadan yang berkualitas dan penuh makna. Ketika kita berpikir Ramadan itu adalah satu hal yang bermakna, satu hal yang istimewa, maka tentunya kita akan terus berusaha memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Maka poin pertama yang penting adalah meyakini Ramadan ini tidak lama. Ramadan ini sangatlah singkat. Ketika kita meyakini Ramadan ini sebentar, maka ia tidak akan menganggap biasa dengan datangnya Ramadan, justru akan menganggap tamu yang istimewa. Maka hal yang terpenting dalam menyambut Ramadan, ketika kita berada di bulan Ramadan, maka yakinlah bahwasanya Ramadan akan berlalu. Ramadan hanya 29 hari,
atau 30 hari. Maka ketika kita sudah meyakini ini semua, pasti dia akan takut jika satu hari berlalu tanpa nilai ibadah. Karena orang yang mengerti tentang hal ini merupakan kesempatan yang tidak akan kembali kecuali nanti tahun yang akan datang, kalaupun umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang singkatnya Ramadan, tentang singkatnya bulan Ramadan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru hakadha, hakadha, hakadha." Yang namanya bulan itu seperti ini. 30. Jadi namanya satu bulan itu 30 hari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha, hakadha, hakadha. 29. Yaqulu marratan 30 wa marratan 29. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya satu bulan itu kadang 30, kadang 29. Tidak mungkin bulan itu 31. Tidak mungkin dalam satu bulan itu 28 hari kecuali selain bulan Hijriyah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sederhana. Nabi hanya menyebutkan angka dengan jari, akan tetapi maknanya sangat dalam. Karena apa? Ramadan yang 29 hari atau 30 hari tersebut sangat terbatas. Hari-harinya bisa dihitung dengan jari. Malam-malamnya cepat berlalu. Matahari terbit dan tenggelam, terbit dan tenggelam, kompromi, tidak ada kompromi dan tidak ada jeda. Adik-adik, jangan ribut ya, menyimak dulu, nanti mainnya selesai sholat. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ramadan itu malam-malamnya cepat berlalu. Matahari terbit, tenggelam tanpa kompromi dan tanpa jeda. Karena itu siapa yang benar-benar yakin bahwa Ramadan hanya sebulan, dia tidak akan santai. Dia tidak akan menunda. Dia tidak akan berkata nanti saja, nanti saja, nanti saja. Tidak. Dia tidak akan menunda walaupun hanya semenit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan yang sangat tegas, peringatan yang sangat keras dalam hadis, yaitu doa malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar faba'adahu Allah, qul amin." Fakultu amin. Ketika Jibril datang kepada Nabi berdoa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya, justru ia masuk ke dalam neraka, kemudian dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah amin. Di dalam lafaz ini jamaah azani Allah wa iyyakum, barang siapa mendapati bulan Ramadan, artinya dia hidup di dalamnya, dia mengalaminya, diberi kesempatan oleh Allah, tetapi gagal meraih ampunan Allah. Ini bukan kegagalan kecil, tapi kegagalan, kerugian yang sangat besar. Jangan sampai Allah memberi kita waktu, Allah memberi kita umur, dan Allah memberikan kesempatan kita keluar dari Ramadan tanpa membawa berkah, tanpa membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas, jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, ketika sudah mengetahui Ramadan itu singkat, maka susun strategi, susun perencanaan. Ibadah apa yang harus saya perbanyak di bulan Ramadan? Pekerjaan apa yang harus saya kurangi?
Hal-hal mubah apa yang harus saya hilangkan, ganti dengan ibadah. Maka ini perlu yang namanya schedule, perencanaan yang jelas. Kalau untuk urusan dunia, ya kita sanggup menata dengan sebaik-baiknya, menyusun dengan sebaik-baiknya di program apa pekerjaan hari ini, apa schedule target bulan ini, apa target schedule satu semester ini. Bagaimana lagi dengan urusan akhirat, untuk menuju kebahagiaan, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jemaah azani Allah wa iyyakum, generasi terbaik sepanjang sejarah manusia, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat membenci orang yang menyia-nyiakan waktu atau bekerja secara asal-asalan. Mereka membenci hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa deadline, ya, tanpa hasil yang jelas dalam melakukan segala sesuatu. Bukan kita di zaman ini yang membenci itu, tetapi para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka dahulu membenci orang-orang yang hidup tanpa tujuan, hidup yang gak jelas arahnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, orang seperti itu disebut sabahlal. Sebagaimana dalam hadis Nabi atau dalam riwayat, yaitu Umar bin Khattab, beliau berkata, inni la akrahu an aro ahadakum khalian sabahlala la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Aku benar-benar membenci, kata Umar bin Khattab, jika salah seorang dari kalian itu hidupnya enggak keruan tanpa arah, kosong, sia-sia, hari-harinya berlalu begitu saja tanpa tujuan yang jelas, baik itu untuk urusan dunia apalagi untuk urusan akhirat. Maka tentunya ini berkaitan dengan waktu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Beliau dengan kesadaran dan ketakutan mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad amali. Kata beliau, aku tidak pernah benar-benar menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku terhadap satu hari ketika matahari tenggelam, matahari terbenam, umurku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan, seseorang itu harusnya beramal dengan profesional, beramal dengan kualitas yang tinggi, bekerja dengan profesional dan berkualitas. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan satu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan. Apa itu arti itqan? Sungguh-sungguh, profesional, ya, rapi, tepat, serius, tidak asal-asalan, sesuai standar yang terbaik, punya deadline yang jelas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita di atas ibadah, di atas cahaya ilmu, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya hayyu ya qayyum
يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة